Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah sampai di hadis yang ketiga. Al-hadits tsalits Buniyal Islam ala khamsin. Bagaimana Islam itu dibangun dengan 5 dasar pondasi. Kita baca hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, membayar zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, haji. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itulah hadirin hadirat rukun Islam yang disebutkan, yang jumlahnya ada 5, dan ini sudah pasti kita hafal rukun Islam yang 5 ini. Nah, rukun Islam yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita istilahkan dengan syahadat, persaksian. Dan yang minimal kita ucapkan syahadat ini 5 kali dalam sehari. Itu minimalnya. Nah, syahadat ini hukumnya tidak wajib bagi seorang muslim, kecuali di dalam sholat baru wajib. Artinya, begitu seseorang itu lahir dari keluarga ibu bapak seorang muslim, dia otomatis menjadi muslim. Tapi kalau orang itu lahir dari keluarga ibu bapak yang non-muslim, maka berlakulah hukum wajib baginya mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk menjadi Islam kembali. Nah, itu artinya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahadat ini, persaksian ini, arti bersaksi itu bahwa dia yakin, kita yakin, kita mendengar, kita melihat. Tidak bisa orang bersaksi kalau tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak yakin, nggak bisa bersaksi. Misalnya, bersaksi wali nikah tentang pernikahan, yang bersaksi tentu orang yang lihat, orang yang dengar. Nah, begitu juga halnya dalam hal tauhid. Kita ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya bahwa sebelum kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, kita pernah melihat, kita pernah mendengar bahwa Allah adalah Tuhan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, kemudian kita bersaksi,
berarti persaksian kita ini bohong namanya. Nah itu. Bagaimana kemudian menjawab hal yang demikian? Nah, disimpulkan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu harus memiliki dua dalil. Jadi persaksian kita ini supaya menjadi persaksian yang sah, yang benar, membutuhkan dua dasar, membutuhkan dua dalil. Apa sih yang kemudian kok kita berani nih bersaksi? Emang dasar kamu bersaksi itu apa? Kita ini dasarnya bersaksi apa? Kok berani bersaksi? Emang kita pernah melihat? Emang kita pernah mendengar? Apa dasarnya Anda berani bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Nah, disinilah dibutuhkan dua dalil. Yang pertama yang disebut dengan dalil naqli. Yang kedua disebut dengan dalil akli, akal. Dalil naqli bersumber dari Al-Quran, hadis. Dalil akal menggunakan akal pikiran kita. Artinya kita tidak boleh taklid dalam hal tauhid. Tidak boleh ikut-ikutan. Orang bilang itu kita ikutan. Kita mendengar ini dari orang lain kita ikutan. Tapi benar-benar kita ini bersaksi. Ada dua dasar kita. Dalil akli dan dalil naqli. Dalil naqli, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi la ilaha illahu. Allah adalah Tuhan, Dia yang tidak ada Tuhan selain Dia. Nabi Muhammad di dalam Al-Quran juga disebutkan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini yang pertama yang menjadi dasar kita, dalil naqli kita. Untuk kita, persaksian kita itu diterima. Ada dalil. Apa dalilnya? Dalil naqli, Al-Quran dan hadis tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalil akli, akal. Kita disuruh perhatikan alam semesta ini. Sehingga nanti membuat kesimpulan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kesimpulan pada akhirnya. Kita sudah disuruh merenungi bagaimana alam semesta ini yang begitu besar. Tentu ada yang menciptakan dan ada yang mengaturnya. Kita ini bisa hidup, kemudian bisa mati, siang dan malam. Itu semua ada yang mengaturnya. Kita pakai akal. Nah, dengan pakai akal ini sehingga berbentuk kesimpulan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila dua dalil ini, dalil naqli dan dalil akli ini sudah ada, barulah persaksian kita itu sah. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar kita ini berani bersaksi. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan dua landasan, dua dasar dalil tadi. Makanya di sana menggunakan asyhadu. Artinya saya bersaksi, bukan pakai a'lamu, saya mengetahui. Karena kalau pakai saya mengetahui itu bisa dari mendengar, bisa dari melihat, bisa dari dengar cerita orang, bisa dari baca buku, bisa. Itu kalau mengetahui. Tapi kalau bersaksi, dia sendiri mengalami dengan dua landasan dalil tadi. Nah, itu artinya bersaksi. Nah, kemudian kalau seorang muslim, kalau seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu, maka dia dianggap sebagai muslim. Berlakulah kemudian hukum-hukum Islam kepada orang itu. Artinya kita wajib memperlakukannya sebagaimana memperlakukan orang Islam pada umumnya. Haram darahnya, kehormatannya dijaga, kecuali dalam hak-hak Islam. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ini juga, maka di akhirat nanti seseorang itu, andai dia masuk neraka, dia tidak selama-lamanya. Dengan sebab dia bersaksi bahwa
tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, rukun Islam. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin katabahunallahu ta'ala 'alal ibad. Faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa 'indallahi ahdun in syaa'a 'adzaba wa in syaa'a adkhalahul jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 solat yang telah Allah tetapkan bagi hambanya. Solat zuhur, solat asar, maghrib, isya, subuh. Barang siapa yang menunaikan 5 solat ini dan tidak menyia-nyiakannya, tidak melalaikannya, maka bagi orang itu ada jaminan, ada janji dari Allah. Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Tapi barang siapa yang melalaikan, tidak menunaikan 5 solat ini, maka tidak ada jaminan dari Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Apabila Allah ingin mengazabnya, Allah azab dia. Apabila Allah ingin memasukkannya ke dalam surga, Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, itu orang yang menunaikan sholat dengan benar, dia akan mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga. Begitu sebaliknya, orang yang tidak melakukan sholat 5 waktu, ada ancaman juga bagi orang yang demikian itu. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih." Nanti awal yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba itu adalah sholatnya. Apabila sholatnya ini baik, maka baiklah seluruh amalnya. Apabila sholatnya ini buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Nah, demikian hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirat nanti kita wajib yakin ada yang disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan amal manusia. Setiap orang akan menghadap untuk dipertanyakan amalannya. Nah, ketika menghadap dipertanyakan amalannya itu, pertama kali yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Salatnya. Kalau seandainya salatnya ini baik, maka insya Allah amal-amal yang lain baik. Salatnya, puasanya, zakatnya, amal-amalnya yang lain baik. Tapi kalau salatnya ini disia-siakan, dilalaikan, maka panjang lagi nanti hisabnya di hari kiamat. Belum ditanyakan tentang puasanya, belum ditanyakan tentang zakatnya. Nah, yang demikian itu panjang prosesnya nanti. Kalau buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Karena hakikat salat itu, innas shalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah seseorang untuk berbuat keji dan juga mungkar. Dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallah wa huwa mudayyi'un lis-shalah, lam yu'ba illa bi syai'in min hasanatihi." Barang siapa yang mati tapi masih melalaikan salatnya, Allah tidak akan peduli dengan kebaikan-kebaikannya yang lain. Nah, itu. Ini pentingnya, artinya yang namanya salat itu. Jadi salat ini kalau baik salatnya, maka amalan-amalan yang lain juga akan baik. Karena ketika seseorang itu salat 5 waktu, ada pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pemeliharaan dipelihara akhlaknya, dipelihara dirinya, dipelihara untuk tidak berbuat maksiat, tidak berbuat zina, tidak berbuat maksiat-maksiat yang besar. Itu kalau orang yang sholat. Tapi kalau orang yang tidak sholat, berani meninggalkan sholat, maka dia bisa berbuat apa saja. Tidak ada pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu, itulah sholat 5 waktu itu untuk mengingatkan kita. 5 kali kita mengingat Allah. Minimal secara khusus. 5 kali. Nah, seperti itu. Apalagi di rumah. Usahakan rumah itu semua penduduknya, isinya ahli rumah, anaknya, istrinya, keluarganya, orang tuanya, itu semuanya orang-orang yang sholat di dalam rumah itu. Sehingga rumahnya juga menjadi berkah. Tapi kalau rumah itu ada satu saja yang tidak menunaikan sholat, nah sebab itulah rumah itu akan dicabut juga keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, perintahkan orang-orang di rumahnya itu juga diperhatikan tentang sholatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Tentu menunaikan zakat ini akan dibahas secara rinci fikihnya nanti di pembahasan fikih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu." Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka hilanglah keburukan-keburukan yang ada di hartanya itu. Artinya apa? Burika fihi, diberkahi hartanya. Wastu'mila bil khair, digunakan untuk kebaikan kalau orang yang mengeluarkan zakat. Wa unfiqa fit ta'at, diinfakkan untuk hal-hal ketaatan, dan tidak akan diazab orang yang memiliki harta nanti di kubur. Karena orang yang tidak membayar zakat akan diancam nanti di alam kubur. Hartanya akan berubah menjadi ular yang akan melilitnya itu. Nah itu, seram kan ularnya itu. Suja'an aqra. Nah itu ya, harta ini pasti ada jahatnya. Supaya jahatnya itu tidak tinggal, yang tinggal hanya baiknya, makanya kita diperintahkan juga untuk mengeluarkan zakatnya apabila sudah terpenuhi syarat-syarat menunaikan zakat itu tentunya. Nanti dibahas di pembahasan fikihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, "Hassinu amwalakum bizakah wa dawu mardakum bisadaqah." Bentengilah harta kalian dengan berzakat. Kalau kalian terkena penyakit, coba, kata Nabi, untuk bersedekah. Nah ini resep dari Nabi. Resep dari Paku Balok kita aja mau kita percayakan jampi-jampi itu. Ini langsung dari Nabi. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billah wa rasulih falyu'addi zakata malihi." Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia menunaikan zakat hartanya. Zakat harta ini seperti tadi nanti akan dibahas di fikihnya. Tidak semua orang berhak mengambilnya dan ada aturan-aturannya juga. Bagaimana nisab, bagaimana haul, seperti itu. Bagaimana zakat yang wajib dikeluarkan, jenis zakat seperti apa. Nah itu pembahasan fikihnya juga perlu kita ketahui nanti di permasalahan fikihnya itu. Kemudian wahajjil bait. Rukun Islam yang selanjutnya yang keempat adalah berhaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Dalam hadis yang lain, orang yang hajinya mabrur itu seperti orang yang keluar dari perut ibunya masih dalam keadaan bersih dari dosa, nggak ada dosanya. Nah itu. Ada dulu hadirin hadirat kisah dari seorang wali yang bernama Syekh Ali bin Al-Muwaffaq. Kisah ini di abad kedua. Dulu beliau pergi haji pada tahun itu.
ketika beliau berhaji, bermalamlah beliau di Mina. Ketika bermalam bermimpi. Beliau bermimpi ada dua malaikat yang turun. Kemudian dua malaikat ini, satunya bertanya kepada malaikat yang satunya. Kata malaikat yang satu, tahu nggak kamu berapa jumlah orang yang naik haji pada tahun ini? Kata malaikat yang ditanya, saya nggak tahu. Malaikat itu kemudian menjawab, jumlah keseluruhan yang naik haji pada tahun ini 600 orang. Tapi tahu nggak berapa yang hajinya mabrur? Saya nggak tahu. Yang hajinya mabrur cuma 6 orang. Begitu mendengar seperti itu, terbangunlah wali tadi, syekh tadi. Ketika bangun sedih beliau. Kenapa beliau sedih? Takut hajinya ini nggak mabrur, karena sedikit sekali yang dikatakan yang mabrur, cuma 6 orang dari 600 orang. Setelah beberapa hari kemudian, beliau masih dalam ibadah hajinya. Bermalamlah beliau kemudian di Musdalifah. Di Musdalifah begitu bermalam, mimpi lagi Tuan Syekh ini. Ada malaikat turun, kemudian menyampaikan, dari 6 orang yang hajinya mabrur itu bisa membuat barokah 100 orang. Artinya dari 6 orang, setiap dari 1 orang dari 6 yang mabrur itu bisa memabrurkan 600 orang. Artinya pas. Setiap 1 orang bisa memabrurkan 100 orang. Berarti 600. Jadi semuanya mabrur lah semuanya pada tahun itu. Nah itu ceritanya. Artinya kalau misalnya sekarang nih, zaman sekarang, ada orang haji 3 juta yang berangkat haji. Itu kisah dulu 600 orang. Sekarang kalau 3 juta orang yang berangkat haji, maka diperlukan 30.000 yang hajinya mabrur untuk memabrurkan semuanya itu. Nah itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang mabrur itu membutuhkan 3 hal. Yang pertama, niat yang ikhlas, niat yang tulus. Niatnya ini untuk menjunjung tinggi perintah Allah, melakukan rukun Islam yang kelima. Nah itu niatnya ikhlas, niatnya bagus. Itu pertama apabila haji itu mabrur. Yang kedua, dananya harus, biayanya harus dari yang halal. Artinya kalau dari yang haram bagaimana hajinya akan mabrur? Itu yang kedua. Yang ketiga, menunaikan ibadah haji sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam syariat. Nah, apabila 3 hal ini sudah dilakukan ketika ibadah haji, insya Allah hajinya menjadi haji yang mabrur. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Nah, ketika kemudian orang itu pulang dari haji, itu selama 40 hari, doanya masih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makbul doanya orang yang baru pulang haji itu. Nah itu. Tentunya dari semua keutamaan haji tadi yang telah kami sebutkan, itu semua untuk menggerakkan kita agar rindu juga untuk menunaikan ibadah haji. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang belum haji, mudah-mudahan Allah berikan jalannya untuk kita bisa menunaikan rukun Islam, panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Tentu melakukan ibadah haji ini bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Mampu dalam segi fisiknya mampu, juga dalam ekonominya, finansialnya juga mampu. Nah ini rukun Islam yang keempat yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian yang kelima adalah wasaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah inilah kemudian hadirin hadirat rukun Islam yang 5. Apabila seseorang itu sudah menunaikan rukun Islam yang 5 ini, maka dia disebut dengan muslim. Masalah haji itu bagi yang mampu. Artinya kita bisa juga niatkan bagi yang belum mampu, saya nanti mau haji. Insya Allah niat kita sudah
tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rukun Islam yang 5. Kita akan lanjutkan di hadis yang ke-4. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.